Perkenalkan nama saya Denisa Fadila Riba dengan nomor siswa 2025 090704014145. Di sini saya akan kembali mereview agenda 2, modul 2 dan 3 tentang akuntabel dan kompeten. Saya merupakan peserta didik Latsar CPNS Gelombang 1 tahun ajaran 2025. Merupakan bagian dari Pusdikmin Lem Diklat Polri. Pertama, saya akan membahas tentang akuntabel. Banyak orang yang mengira bahwa akuntabilitas sama dengan responsibilitas, namun keduanya merupakan hal yang berbeda, di mana responsibilitas itu merupakan pertanggungjawaban yang bersumber dari moral individu, berangkat dari moral individu kita. Nah, sedangkan akuntabilitas itu pertanggungjawaban kita atas segala tindakan kita sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga, serta kepada masyarakat luas. Nah, untuk aspek akuntabilitas itu ada 5 aspek penting. Ada relationship atau hubungan dua arah antar pemberi wewenang dengan penerima wewenang, di mana pemberi wewenang ini ialah masyarakat dengan penerima wewenangnya adalah kita ASN sebagai pelayan publik. Selanjutnya ada result oriented, di mana berorientasi pada hasil. Di, Masyarakat mengharapkan kita sebagai ASN itu dapat mempertanggungjawabkan kinerja kita terbuka kepada mereka. Nah, selanjutnya ada request reporting. Nah, setiap kinerja kita harus ada laporannya, keterbukaan. Selanjutnya adalah konsekuensi. Setiap akuntabilitas atau pertanggungjawaban itu pasti ada konsekuensinya. Yang terakhir adalah improve performance, di mana dengan akuntabilitas ini kita dapat meningkatkan kinerja kita sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima. Selanjutnya adalah tingkatan akuntabilitas. Tingkatan akuntabilitas itu ada 5. Yang paling bawah adalah akuntabilitas personal, di mana merupakan akuntabilitas yang menunjukkan nilai-nilai dasar yang ada pada diri kita, seperti kejujuran, integritas, serta tanggung jawab. Yang selanjutnya adalah akuntabilitas individu. Nah, ini pertanggungjawaban kita sebagai individu kepada instansi tempat kita bekerja. Nah, selanjutnya adalah akuntabilitas kelompok. Akuntabilitas kita terhadap anggota kelompok atau unit kerja kita. Nah, biasanya melalui kerjasama tim. Untuk selanjutnya adalah akuntabilitas organisasi. Di sini merupakan pertanggungjawaban kinerja dari suatu institusi terhadap para pemegang kepentingan. Nah, yang terakhir, yang paling atas adalah akuntabilitas stakeholder. Nah, di sini merupakan pertanggungjawaban kita sebagai instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Nah, untuk pedoman perilaku ada kode etiknya, ada 3, yaitu yang pertama melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas. Di mana kita harus selalu menjalankan tugas kita dengan jujur, tidak ada dusta, dan disiplin. Yang kedua adalah menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Nah, di sini kita tidak bisa menyalahgunakan kekayaan atau uang negara dengan semena-mena. Yang ketiga, menggunakan kewenangan jabatan dengan berintegritas tinggi. Di sini kita tidak boleh menyalahgunakan jabatan kita, tidak boleh seenaknya. Selanjutnya adalah kita membahas tentang kompetensi. Menurut Permenpan RB nomor 38 tahun 2017, kompetensi itu diartikan sebagai deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan. Nah, kompetensi sendiri menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Jadi kompetensi ini tidak hanya dari pengetahuan saja, namun juga dilihat dari keterampilan dan perilaku kita. Nah, untuk ASN kompeten itu ialah ASN yang belajar. Di sini kita diarahkan untuk belajar secara mandiri, aktif melalui jaringan atau online, atau biasa disebut dengan hautagogi. Jadi kita tidak hanya sekedar cekcokin materi tidak, tapi kita harus aktif sendiri meningkatkan kompetensi diri kita. Nah, kompetensi sendiri merupakan pilar utama dalam merit system, yang mana dia dapat menjamin objektivitas, keadilan, serta tidak adanya diskriminasi dalam manajemen ASN. Menurut Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 juga mengatakan bahwa kompetensi ASN ini
dibagi menjadi tiga, yaitu ada kompetensi teknis yang berhubungan dengan bidang tempat kita bekerja atau teknis jabatan kita. Yang selanjutnya adalah kompetensi manajerial berhubungan dengan kepemimpinan dan pengelolaan. Yang terakhir adalah kompetensi sosial kultural yang berhubungan dengan interaksi masyarakat majemuk. Selanjutnya adalah pedoman perilaku atau kode etik dari kompetensi. Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi diri, di mana kita selalu senantiasa mengupgrade kompetensi dalam diri kita, mengupgrade pengetahuan kita, mengupgrade keterampilan kita melalui berbagai pelatihan dan pembelajaran lainnya. Selanjutnya, yang kedua adalah membantu orang lain belajar. Kita tidak hanya meningkatkan kompetensi diri kita sendiri, tapi kita juga membantu orang lain belajar dengan men-sharing kembali ilmu yang sudah kita pelajari atau keterampilan yang kita miliki. Sehingga kompetensi kita ini juga dapat meningkat karena ada yang namanya merecall yang sudah kita pelajari itu akan lebih melekat dalam diri kita. Yang terakhir ialah melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Di sini dalam menjalankan tugas kita tidak boleh hanya sekedarnya ala kadarnya, tapi kita harus berusaha memberikan yang terbaik dari yang kita bisa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.